Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Najib di materi fikih, yaitu bab tentang makanan, minuman yang halal dan yang haram. Baik ya. Makanan, minuman yang halal dan yang haram. Baik, kita ketahui bahwa pembelajaran ini pembelajaran daring. Jadi anak-anak di rumah bisa memberikan fasilitasnya Android-nya untuk bisa belajar bersama. Semoga di materi ini bisa memberikan materi yang baik dan bermanfaat. Baik, kali ini kita akan membahas tentang makanan dan minuman yang halal dan yang haram. Baik, ini saya zoom. Ya, saya zoom. Yang pertama, ketentuan makanan dan minuman yang haram. Ya, nah, ini ketentuan makanan minuman yang haram. Pengertian makanan dan minuman yang haram, haram artinya dilarang. Jadi makanan dan minuman yang haram adalah makanan dan minuman yang diharamkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Bila tidak terdapat petunjuk yang melarang berarti halal. Yang B, jenis makanan dan minuman yang diharamkan. Haramnya makanan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah haram lidzati. Haram lidzati ini makanan yang haram karena zatnya, ya, karena zatnya, kelihatan barangnya, ya. Yang pertama adalah daging babi. Daging babi, kedua adalah darah, ketiga adalah khamr, minuman keras, yang adalah semua jenis burung yang bercakar, yang dengan cakarannya yang mencengkeram atau menyerang mangsanya. Jadi jenis burung yang itu seperti elang, ya itu. Jadi burung yang bercakar itu, yang memangsa atau membunuh mangsanya, ya. Kemudian semua binatang buas yang bertaring, ya bertaring. Jadi anak-anak bertaring ini jadi seperti apa ya, macan atau harimau sama ya, singa itu ya, ada apalagi ya yang bertaring ya, kalau ada taringnya. Kemudian binatang yang diperintahkan supaya dibunuh, ya supaya dibunuh, terus binatang yang dilarang untuk dibunuh, binatang yang buruk atau menjijikan, semua makanan yang bermanfaat terhadap kesehatan itu. Jadi ketentuan makanan dan minuman yang haram. Kemudian nih, ya, setelah ini, jadi ada lagi ini, iya, oh ini ya lanjutannya ini. Oke, ini adalah yang kedua. Kenapa haram tadi haram lidzati, sekarang adalah haram li ghairihi, ya, haram li ghairihi. Makanan yang haram karena faktor eksternal. Ya, haram karena faktor eksternal. Bangkai, yaitu semua binatang yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i dan juga bukan hasil perburuan. Jadi binatang yang syar'i bukan jadi perburuan. Jadi harapannya di kali ini itu benar-benar apa ya, binatang yang benar-benar disembelih secara Islam. Jadi disembelih secara Islam. Kalau tidak disembelih secara Islam jadi haram, ya. Jadi bangkai nanti. Semua binatang yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i dan juga bukan hasil perburuan, bangkai itu namanya. Diperkecualikan ada 3 bangkai, yang bangkai ini ketiganya adalah bangkai yang halal dimakan. Apa Pak? Bangkai yang halal dimakan itu yang pertama adalah bangkai ikan. Bangkai ikan karena tidak termasuk air dan telah berlalu penjelasan bahwa semua hewan air itu adalah halal, ya. Bangkainya kecuali kodok. Kodok itu haram karena hidup di 2 alam, ya. Kalau kodok hidup di 2 alam itu haram hukumnya. Nah, yang kedua adalah belalang. Belalang ini ya tidak usah disembelih, ini halal dimakan. 3 adalah janin yang berada dalam perut hewan yang disembelih. Contohnya pada waktu Idul Adha atau itu kurban atau akikah, dan tidak tahu ternyata ada janin yang ada di dalam perut hewan tersebut, dan janin tersebut itu termasuk janin yang halal. Jadi kalau diolah atau dimasak
itu hukumnya halal alias boleh. Ya, jadi anak-anak harus tahu kalau nanti bisa saja disampaikan kepada anak-anak. Jadi kalau bisa janin yang berada dalam perut hewan ini disembelih ini termasuk apa ya? Oh, sorry. Ini ya. Oh iya betul ya. Janin yang berada dalam perut hewan itu disembelih. Ya, jadi sama seperti ibunya atau yang dikandungnya itu ya. Kemudian termasuk haram li ghairihi yang B, tadi kan bangkai sudah, sekarang B ada binatang yang disembelih untuk sesaji. Untuk sesaji, terutama kalau dia itu sesajinya itu karena berdoa selain Allah Subhanahu wa taala, maka haram hukumnya. Yang C, binatang yang disembelih tanpa membaca basmalah. Ya, binatang yang disembelih tanpa membaca basmalah. Cucuku nyembelih iki lali maca bismillah. Ya, makanya haram hukumnya. Jadi kalau anak-anak menyembelih harus tahu bagaimana itu anak-anak jangan sampai lupa membaca bismillah. Jadi caranya gini, hewan kita pegang, dihadapkan kiblat, bismillah ya Allahu Akbar, lalu disembelih. Ya, pangkat tenggorokannya harus putus 3 jalur pernafasan, jalur makan, ya itu, dan jalur nyawa. Dan jalur-jalur yang ada urat nadi itu harus putus. Kalau lupa Pak, ya lupa. Beda kalau lupa. Ya, kalau lupa tetap kita membaca bismillahi awalihi wa akhirihi. Jadi kalau lupa tidak apa-apa. Kalau disengaja ya tidak boleh. Yang dia adalah jalalah. Itu binatang yang sebagian besar makanannya adalah feses. Ya. Feses itu apa? Ya, feses ya. Kalau anak-anak tahu, waduh, Pak, istilah feses itu apa ya, Pak ya? Nah, jadi anak-anak harus tahu, feses itu adalah dalam bahasa kasarnya disebut tahi. Adalah produk buangan saluran pencernaan hewan yang dikeluarkan melalui anus atau kloaka pada manusia. Proses pembuangan kotoran dapat terjadi bergantung pada individu dan kondisi, antara sekali setiap 1 atau 2 hari hingga beberapa kali dalam sehari atau kotoran ya. Jadi binatang yang sebagian besar makanannya adalah kotoran. Itu seperti babi itu makan kotorannya sendiri ya, makanya diharamkan. Yang makanan haramnya diperoleh dari usaha dengan cara dolim, mencuri ya, merampok. Ya, itu tidak boleh, haram. Kalau lidahnya itu halal seperti ace, pelem, pepaya, jagung, itu lidahnya halal. Tapi cara memperolehnya dengan cara dolim. Dolim itu nakal, ya, dolim tidak semestinya dengan cara mencuri, merampok dan lain sebagainya, itu tetap haram. Kemudian yang F, semua makanan halal yang tercampur najis, seperti kita makan ya, terus di situ tertemploi atau terjatuhi tikus, cicak, ya, kotoran yang najis itu campur dengan najis, itu makanan yang halal tersebut haram dimakan. Begitu anak-anak, harus tahu ya, hati-hati kalau menaruh makanan, menaruh minuman harus ditutup ya, biar tidak terjatuhi binatang yang haram seperti tikus dan lain sebagainya. Ya, begitu. Ini. Baik. Ketentuan makanan dan minuman yang halal. Ini ketentuan makanan dan minuman yang halal. Saya zoom. Pada hakikatnya, semua makanan yang di muka bumi ini disediakan untuk manusia, tetapi ada kriteria tertentu yang menjadikan makanan atau minuman boleh dinikmati atau dilarang. Oh, ini. Pengertian makanan yang halal. Ini pengertian makanan yang halal. Saya zoom. Ya. Makanan yang halal. Makanan yang halal ialah makanan yang diperolehkan untuk dimakan menurut syariat Islam. Ya, ini halal menurut syariat Islam dalam Al-Quran dan hadis. Ya. Jenis makanan dan minuman yang dihalalkan. Halal karena zatnya. Halal cara mendapatkannya. Halal karena proses cara pengolahannya. Bagaimana Pak halal? Karena zatnya sudah kelihatan bahwa zatnya itu halal, kelihatan ya, susketok ya, barangi, nah itu halal
sudah kelihatan. Jadi halal karena zatnya itu anak-anak harus tahu. Jadi ketika sudah melihat bahwa zatnya itu halal, berarti makanan tersebut jadi halal. Kemudian halal cara mendapatkannya. Jadi anak-anak ya memperoleh makanan atau minuman tersebut benar-benar cara mendapatkannya itu halalan toh, ya halal. Cara mereka tidak boleh mencuri, merampok, ya itu tidak boleh. Apalagi sekarang banyak sekali anak-anak yang tidak tahu aturan, ya, wah iki preh ono peleme tonggone, ajahe tonggone, jagungi tonggone, pada mencuri, ya itu tidak boleh itu, ya. Kalau halal cara mendapatkannya, ya, cara mendapatkannya dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah halal karena proses dan cara pengolahannya. Termasuk halal dalam proses dan pengolahannya ini, sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Cara atau proses pengolahannya juga harus benar. Hewan seperti kambing, ayam, sapi, ya, jika disembelih itu benar-benar dengan syariat Islam, ya, dengan syariat Islam disembelih. Jadi tiga ini ada halal zatnya. Kalau contohnya di halal karena zatnya ini, tadi yang saya ulangi lagi ya, halal karena zatnya ini seperti susu, ya, susu, terus apa lagi ya? Ada contohnya ini nasi, telur, ya itu karena zatnya itu sudah benar-benar kelihatan ya. Jadi gitu. Jadi anak-anak tiga jenis makanan dan minuman yang dihalalkan. Kemudian jenis makanan atau binatang yang halal dimakan. Jenis makanan atau binatang yang halal dimakan. Ya, ini jenisnya apa Pak? Yang pertama tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, jelas kalau diharamkan oleh Rasulnya. Ya, jenis ini carane wong ngerti bangsane kaya celeng, bangsane kaya babi, nggih. Bangsane sing barang-barang sing binatang yang bertaring, binatang yang menjijikkan itu jelas diharamkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, semua makanan yang tidak memberi maldharat ya, bermaldharat itu apa ya Pak ya? Maldharat atau menyiksa diri kita sendiri atau apa ya istilahnya itu kalau dimakan itu memberikan tidak baik ya, tidak baik pada tubuh kita ya, jangan dimakan ini ya. Jenis makanan yang halal dimakan ini semua makanan yang tidak memberi maldharat. Binatang ternak. Nah, ini binatang ternak, kambing, sapi, kerbau, itu unta, itu binatang ternak. Kemudian sebangsa belalang, lah belalang walang ya, walang kadung, walang kekek. Dan walang-walang yang lainnya mau disate, dirica-rica boleh. Ya. Digoreng pun juga boleh. Jadi belalang itu halal hukumnya, halal hukumnya. Jadi anak-anak harus tahu, Pak, saya punya belalang di sawah banyak sekali Pak, boleh dimakan, boleh, halal itu. Ya. Jadi binatang yang boleh dimakan atau halal. Terus belalang yang juga halal ini dalam hadisnya adalah uhillal lana maitanil khutu wal jaradu. Artinya dihalalkan kepada kita dua bangkai yaitu ikan dan belalang. Jadi ikan dan belalang ini dihalalkan seperti itu ya. Kemudian binatang hasil buruan yang diperoleh dari hutan ya. Ini hasil buruan yang diperoleh dari hutan seperti kijang, kancil atau ayam hutan halal dimakan dagingnya. Jadi kalau biasanya itu ada orang-orang yang pergi ke hutan, dia sedang apa ya istilahnya ya, wah pokoknya ke hutan itu macam-macam ya, pengen melihat suasana di luar alam yang bebas. Ketika itu ada buruan, wah ada ayam hutan yang berkeliaran, ya, hasil buruannya ini yang penting yang tidak haram atau diharamkan oleh agama.
Yang keenam adalah binatang yang hidup di laut atau air. Ya, binatang yang hidup di laut atau di air ini jenisnya banyak sekali. Jadi kalau yang hidup di laut ini benar-benar halal. Jelas halal, tapi kita lihat dulu apakah ini memberikan manfaat, walaupun halal memberikan manfaat bagi kita atau mudarat bagi kita. Tapi binatang yang ada di laut itu ya jenisnya banyak sekali, ikan-ikan yang ada di laut itu. Jadi di laut ini, semua binatang yang hidup di laut atau di air adalah halal untuk dimakan, baik yang ditangkap maupun yang ditemukan dalam keadaan mati atau bangkai, kecuali binatang itu mengandung racun atau membahayakan kehidupan manusia. Jadi kalau mudarat membahayakan bagi diri kita, itu haram. Jadi kalau bisa kita tahu bahwa hidup di laut itu benar-benar pilih ya, dipilih-pilih ya. Kalau sudah menjadi bangkai tapi tidak tercampur dengan racun. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 96, "Uhillal lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'al lakum." Dihalalkan bagimu binatang buruan ya, laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu. Jadi itu sudah termaktub dalam Quran surat Al-Maidah ayat 96. Jadi binatang yang di laut itu boleh. Terus kemudian yang ketujuh adalah kuda. Kuda, tahu kuda ya? Kuda, KUDA, kuda. Ya. Kuda ini bahwa di dalam hadis Jabir radhiyallahu bahwasanya mereka memakan kuda saat perang Khaybar. Semakna dengannya ucapan Asma bin Abi Bakar radhiyallahu an. Jadi ketika perang semua tentara itu menyembelih kuda di zaman Rasulullah, lalu kami pun memakannya. Ini hadis Bukhari Muslim. Ya, itu. Jadi jenis makanannya anak-anak harus kalian ketahui begitu. Nah, ini ada sebuah hidangan yang lezat sekali. Ini hidangan-hidangan yang di sini. Ini Pak, ini kalau dihidangkan ini jelas enak. Apakah ini hidangan ini halal atau haram? Di restoran yang kita tahu. Nah, ini di sini harus mengetahuinya. Begitu anak-anak. Ya. Baik, kemudian selanjutnya ya, kita break dulu, semoga bermanfaat.